ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, belajar dari tukang parkir, itulah judul kalimat singkat pada kesempatan kali ini. Banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, yang itu lewat di depan mata kita dan terlintas di benak kita atau terdengar di telinga kita. Namun sayangnya banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Amat disayangkan memang masih ada di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk memiliki perilaku melek walang. Melek walang itu adalah istilah orang Jawa untuk mengistilahi orang yang punya mata tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekelilingnya. Belajar dari tukang parkir. Apa yang bisa kita ambil dari tukang parkir? Masa kita suruh belajar sama tukang parkir? Lawang mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang kecil, orang-orang lemah, bahkan mungkin ada atau banyak di antara mereka yang tidak lulus SD. Masa kita suruh belajar sama mereka? Yang kita petik adalah filosofi pekerjaan tukang parkir. Apa sih pekerjaannya tukang parkir? Mereka pekerjaannya sebagaimana yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui semua, pekerjaan mereka adalah menjaga kendaraan yang dititipkan sama dia. Kemudian setelah itu menyempritkan peluitnya ketika mereka datang atau ketika mereka pergi. Lalu dia menerima imbalan dari kendaraan yang sudah dia titipkan atau dititipkan kepada dia. Itulah pekerjaan. Terus apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba perhatikan. Pernahkah Anda melihat tukang parkir memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia sembarangan? Pernah enggak? Saya pikir enggak. Ya. Saya belum pernah ngelihat ada tukang parkir sembarangan memakai motor yang ada di hadapan dia, padahal motor yang ada di hadapan dia banyak sekali. Kalaupun mau milih mana, bisa aja dia pilih. Tapi belum pernah kita ngelihat tukang parkir sembarangan memakai barang yang ada di hadapan mata dia. Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia. Karena barang itu bukan milik dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, coba perhatikan. Pernah nggak Anda menemukan ada tukang parkir yang Anda titipi motor, kemudian dia marah, sewot ketika motor itu diambil sama Anda? Pernah nggak? Nggak pernah. Bahkan rata-rata tukang parkir ketika motornya diambil sama orang yang menitipkannya, bahkan dia ngasih bonus dengan senyum simpul kepada orang tersebut. Kenapa dia nggak merasa sewot, nggak merasa marah ketika motor yang dititipkan sama dia diambil? Padahal motor yang paling bagus sampai yang paling butut, mobil dari yang paling mewah sampai yang paling jelek, dia tidak sewot ketika pagi harinya begitu banyak motor di hadapan dia, malam harinya tidak ada satupun. Dia tidak sewot. Kenapa dia tidak sewot? Karena dia sadar bahwasanya seluruh kendaraan itu bukan milik dia. Kasih garis bawah, bukan milik dia. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari filosofi pekerjaan tukang parkir sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama adalah gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukang parkir tidak sembarang memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia karena dia sadar bahwasanya kendaraan itu adalah bukan milik dia. Sama di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang Allah titipkan kepada kita.
berupa rumah yang kita tinggali, ataukah kendaraan yang kita naiki, ataukah kesehatan yang kita miliki, atau barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakanlah agar kita menggunakan barang titipan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat. Seorang hamba tidak mungkin dia itu bisa berjalan pada hari kiamat. Dia akan macet sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satu di antara 4 pertanyaan tersebut adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang dimilikinya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap apapun yang Allah titipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Apakah kita sudah mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempergunakan harta yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pertama. Gunakan barang-barang titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah, lihatlah bagaimana tukang parkir tidak pernah sewot ketika barang titipan itu diambil. Kita hidup di dunia, tentu kita memiliki barang-barang berharga atau juga orang-orang yang sangat kita cintai. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang-orang yang kita cintai. Selain itu kita juga punya barang-barang berharga, motor kek, rumah, mobil, ataupun apapun juga, perhiasan, yang semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah itu terserah Allah kapan mau mengambilnya. Maka disinilah kita mengambil pelajaran. Kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengambil barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus siap untuk menerima takdir tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya kami akan menguji kalian binaqsim minal amwal, dengan kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, was thamarat, dan juga buah-buahan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Allah akan memberikan ujian dengan begitu banyak cara. Bisa jadi dikurangi harta kita, bisa dikurangi jiwa orang yang kita cintai, atau jiwa kita sendiri, atau harta yang kita miliki. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang manakala ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami juga akan kembali kepada Allah Jalla wa ala. Inilah pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Siapa di antara kita yang kalau ditimpa musibah mempraktekkan nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini?
Oh Ustaz, alhamdulillah, kami itu kalau dapat musibah tidak pernah kami lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kita mengucapkannya hanya sekedar lipstick di lisan, kemudian hati kita tidak rela, tidak ridho dengan takdir Allah, lalu lisan kita gerundel marah-marah sama Allah. Itu namanya sekedar lipstick di lisan, belum masuk ke dalam hati kita. Saya akan tutup pesan singkat ini atau nasihat singkat ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang suami istri pada zaman Nabi SAW yang betul-betul mempraktekkan nasihat ini dengan luar biasa. Kisah tentang seorang suami istri atau sepasang suami istri pada zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Diceritakan bahwa sepasang suami istri ini punya seorang anak yang sangat mereka cintai, sangat mereka sayangi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menguji sepasang suami istri itu dengan jatuh sakitnya anak yang sangat mereka cintai. Kedua sepasang suami istri itu bergantian menunggu anaknya yang sakit parah. Kadang Abu Talhah, kadang Ummu Sulaim. Pendek kata, mereka tidak ingin meninggalkan anaknya. Tetap mereka tunggu dengan sabar, mereka rawat. Sampai datang suatu saat Abu Talhah harus keluar rumah karena suatu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan. Dia keluar rumah dalam keadaan berat hatinya, mengkhawatirkan nasib anaknya. Subhanallah, Allah menghendaki agar sang anak dicabut nyawanya ketika Abu Talhah sedang di luar rumah, ditunggu oleh istrinya saja. Begitu anaknya meninggal, maka Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran dia mengurus segala yang kaitannya dengan jenazah anaknya. Lalu dia berpesan kepada saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya supaya jangan ada satupun di antara mereka yang mengabarkan berita duka ini kepada Abu Talhah manakala dia pulang. Betul, ketika Abu Talhah pulang, tidak ada satupun di antara tetangga-tetangga atau saudaranya yang mengabarkan berita duka itu kepada beliau. Saat masuk, pertanyaan pertama kali yang ditanyakan kepada istrinya adalah, "Wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita?" Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia menjaga mimik mukanya dan berkata, "Alhamdulillah, suamiku, anak kita udah mendingan. Anak kita udah mendingan." Ummu Sulaim gak bohong, memang betul, anaknya udah mendingan. Kemarin masih nangis, sekarang udah diem saja. Kemarin masih batuk-batuk, sekarang udah bisa batuk. Tapi Abu Talhah memahami anaknya udah sembuh. Akhirnya dia sangat tenang. Maka dia pun segera makan dengan makanan yang sudah disediakan di hadapannya. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya Ummu Sulaim berdandan, bersolek, sehingga Abu Talhah pun sempat untuk menunaikan hajat biologisnya. Setelah perutnya kenyang, hasratnya terpenuhi, baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada suaminya. Apa kata Ummu Sulaim? "Wahai suamiku, seandainya ada orang nitip sesuatu kepada kamu karena dia bepergian atau pergi ke suatu tempat yang akan dia ambil manakala dia pulang. Saat dia pulang, dia ingin mengambil barang dari kamu. Apakah kamu berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang yang dia titipkan?" Kata Abu Talhah, "Ya jelas tidak boleh toh." "Loh kenapa?" "Karena itu bukan barang saya, itu barang dia. Dia menitipkan barang itu kepada saya. Kapan dia ingin ambil, ya silahkan dia ambil. Jadi tidak boleh ya?" "Tidak boleh dong." "Oh gitu ya. Maaf suamiku, anak yang Allah titipkan kepada kita sudah diambil lagi
oleh yang menitipkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itulah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sepenuh hati, bukan hanya sekedar lipstick di dalam lisan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, pelajaran yang bisa kita petik dari filosofi pekerjaan tukang parkir adalah bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka 2 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pergunakanlah titipan itu sesuai dengan aturan zat yang menitipkan kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, manakala barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita diambil, maka bersiaplah untuk menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.